waras, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari Sabtu ini, di akhir pekan ini. Terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan buat kita hari ini, hari Sabtu 4 Desember 2021, yaitu dari kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-10. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memateraikan perkataan-perkataan dari nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika suatu musibah kita alami, kita katakanlah musibah itu kompor yang meledak, apa yang harus kita lakukan dengan kompor yang meledak itu? Tentu saja yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan langkah yang tepat dan cepat, yaitu dengan melakukan segala sesuatu untuk memadamkan api dari kompor yang meledak itu. Kita tidak lagi memiliki waktu untuk pergi mencari orang lain keluar rumah ataupun tetangga kita untuk mengatakan bahwa kompor kita meledak. Jika itu yang kita lakukan, maka yang terjadi api akan bisa semakin lebih besar. Artinya di dalam situasi-situasi tertentu yang kita lakukan adalah untuk melakukan langkah yang cepat dan tepat. Keadaan seperti itulah gambaran dari keadaan yang terjadi di dalam kitab Wahyu ini. Kitab Wahyu ini mengajak orang percaya untuk saat itu, untuk sesegera mengambil sikap untuk setia mengikuti Tuhan. Nubuatan kitab Wahyu ini yang dituliskan oleh Rasul Yohanes dalam konteks pada saat itu di mana orang Kristen pada saat itu begitu menderita, begitu dapat dikatakan mengalami penyiksaan. Mereka dikejar-kejar oleh penguasa yang berkuasa pada saat itu, yaitu Kekaisaran Romawi. Sehingga dengan keadaan yang seperti itu, Rasul Yohanes menubuatkan bahwa suatu ketika waktunya akan sudah dekat, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sehingga yang paling utama yang harus mereka lakukan adalah untuk tetap menjaga iman, setia kepada Tuhan karena tekanan dan penderitaan yang begitu besar yang mereka alami dari penguasa. Mereka pada saat itu di dalam konteks di dalam kitab Wahyu ini tidak lagi mengerjakan hal-hal yang lain, karena pada saat itu mereka mengalami tekanan dan penderitaan yang begitu berat, sehingga nubuatan Rasul Yohanes mengingatkan dan mengajarkan kepada orang percaya pada saat itu untuk sesegera mungkin menjaga imannya, menjaga kesetiaannya kepada Tuhan di dalam beratnya pergumulan dan tantangan iman yang mereka hadapi.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bisa kita melihat di dalam firman Tuhan ini bahwa nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus sudah disampaikan di sini, supaya setiap orang percaya untuk mempersiapkan dirinya. Bagaimana dan apa maksudnya mempersiapkan dirinya? Yaitu dengan tetap memegang imannya untuk setia kepada Tuhan. Kita pada saat ini, di masa Advent ini, yaitu masa-masa penantian Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita diingatkan kembali kepada kita supaya kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Kita meyakini, kita mengimani bahwa Tuhan Yesus itu pasti, saya mengatakan sekali lagi, pasti datang untuk yang kedua kalinya. Dan percayalah bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu bisa sangat begitu cepat sekali. Dan bila Dia sudah datang, jika kita tidak mempersiapkan diri kita, kita masih lalai di dalam hidup kita ini, maka yang terjadi dan yang kita alami adalah penyesalan dan kebinasaan. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri untuk kedatangannya, untuk melakukan kehendaknya, untuk tetap setia memegang Dia dan melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Walaupun banyak tantangan yang harus kita hadapi, sebagaimana tantangan iman yang dihadapi jemaat pada saat itu di dalam konteks kitab Wahyu ini, kita juga di dalam hidup kita pada saat ini tentu juga mengalami berbagai tantangan, pergumulan kehidupan kita. Karena itu kita harus kuat, dan Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita menjalani kehidupan kita ini. Kita jangan lemah, kita jangan takut, dan kita jangan putus asa, tetapi kita harus tetap semangat dan optimis menjalani kehidupan kita. Terutama pada saat ini kita harus tetap menghadapi yang namanya pandemi COVID-19 yang tentu saja mempengaruhi seluruh sendi kehidupan kita, dan bisa saja kita mengalami pengaruh dampak yang begitu besar di dalam kehidupan kita secara pribadi. Tetapi firman Tuhan kita di sini kembali Bapak Ibu mengingatkan kita untuk kita tetap setia mengikuti, memegang Tuhan Yesus dan melakukan segala kehendak-Nya. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan segala kebiasaan buruk kita. Tinggalkan niat-niat jahat kita. Buang segala iri hati kita. Dan kita melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan pada hari ini. Kita mau bekerja keras, mengatakan dan melakukan yang benar. Mari kita juga memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa-dosa kita. Meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, menjauhi segala keserakahan, dan kita menghormati orang tua kita. Inilah yang harus kita lakukan di dalam hidup kita sebagai wujud mempersiapkan diri kita. Kalaupun tiba pada saatnya kelak kedatangan Tuhan, kita sudah mempersiapkan diri kita. Karena itu, perbaharuilah dirimu seturut dengan kehendak-Nya, maka tubuhmu akan merasakan kesegaran, hatimu
akan merasakan ketenangan, pikiranmu akan merasakan kesejukan. Dan itulah buah iman kita di dalam persiapan menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, sungguh benar Engkau pasti datang ke dunia ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk yang kedua kalinya. Kedatangan-Mu bisa begitu sangat cepat, dan firman-Mu mengingatkan kami untuk kami mempersiapkan diri kami. Jika saatnya telah tiba, kami telah siap menerima berkat dan kehidupan yang kekal yang telah Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus anak-Mu. Karena itu Engkau mengingatkan kami untuk melakukan yang terbaik di dalam hidup kami. Walaupun berbagai tantangan harus kami hadapi, tetapi Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Karena itu kami percaya Tuhan akan memberkati hidup kami, memberikan kesembuhan kepada kami, memberikan kekuatan di saat kami menghadapi pencobaan dan beban berat. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni dosa kesalahan kami. Terimalah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.